Bismillahirrahmanirrahim. Ya bala ana wong klaim aku roh barang gaib. Fa in za'ama, maka jika mengaku-ngaku, mengeklaim insanun seorang manusia annahu ya'amul ghaiba, katanya dia mengetahui barang-barang gaib, bittisolihi bil kawakib, karena dia bisa berhubungan dengan bintang-bintang, ilmu nujumi, wa ta'zimihi laha, dan karena dia mengagungkan bintang-bintang itu, awit tisolihi bil jin, atau ngaku-ngaku bersambung berhubungan dengan jin, wasyayatini, dan setan-setan, wa yastati'u bidzalika an yu'athira fi qawanini hadhil hayat, dan dia ngaku bisa dengan berhubungan bintang-bintang setan jin itu mempengaruhi qawanin hadhil hayat, hukum alam ini, wa yahkuma fi masiratiha tabi'iyyah, dan dia katanya mampu membuat ketentuan tentang perjalanan hukum alam itu, bima yukhrijuha amma rusimalaha, dengan hukum yang bisa mengeluarkan hukum-hukum alam itu, amma dari hukum rusima yang telah ditetapkan, laha bagi alam itu. Saya ulangi, jika ada orang klaim katanya weruh barang gaib lantaran bersambung dengan lintang, mengagungkan lintang, berhubungan dengan jin, setan, dan dengan modal itu semua dia mampu merubah, mempengaruhi hukum alam, katanya bisa menentukan perjalanan hukum alam sampai hukum alam itu keluar dari hukum yang telah ditetapkan. Yakunu bidzalika qad khalafa syari'atallah, maka dengan klaim itu semua orang itu benar-benar telah menselisihi, menyalahi syari'atallah, syariah kurang ya, syari'atallah, menselisihi syariat Allah, allati awdahaha fi kitabih, yang Allah telah menjelaskan syariat itu dalam kitabnya, wa tajawazal hududa, dan dengan begitu dia telah melewati batas, melanggar batas, allati wudi'at, yang mana batas-batas itu dibuat, diletakkan lahu untuk alam, wa kharaja an qanunil hanifiyyati samhah, dan dengan begitu dia telah keluar dari qanun, dari aturan hukum agama Islam yang hanif, yang fleksibel, as-samhah, yang toleran. Nah, karena orang itu nyalai syariat, melanggar batas, fala jarama an yuhkama alaihi bil kufri, maka tidaklah heran an yuhkama, divonis, dihukumi, alaihi, atas orang tersebut, divonis apa? Bil kufri, kufur. Jadi kalau ada orang begitu, enggak usah ragu zaman menyatakan orang itu telah kafir. Kafirnya di mana? Lebih mengagung-agungkan bintang daripada pencipta bintang. Ya. Li ta'zimihi ghairallah,
karena dia mengagungkan yang selain Allah, mengkultuskan yang selain Allah, wasti'anatihi bi ghairil khaliq, dan karena dia minta bantuan kepada selain sang pencipta. Itu tadi berhubungan dengan jin dan setan untuk merubah hukum alam. Wa isbatihi ta'sira, dan dia mengakui menetapkan adanya pengaruh fi khalqillah pada ciptaan Allah. Bisa nggawe ngene, iso nggawe ngene atas pengaruh dia katanya. Li ghairil bari', bagi selain Allah sang pencipta Jalla wa'ala. Padahal kita yakin ada perubahan apapun yang membuat perubahan, yang bikin pengaruh itu Gusti Allah. Ya, lah orang ini yakin itu yang membuat pengaruh pada ciptaan Allah bukan Allah. Makanya jangan ragu menyebut orang itu kufur. Wal muslimu ya'lamu bima 'allamahullah. Seorang muslim itu tahu kok dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Seorang muslim itu tahu bima dengan ilmu 'allamahullah yang mana Allah telah mengajarkannya. An-nasahira qad yastati'u isalad durri. Muslim tahu bahwa seorang tukang sihir, tukang santet terkadang bisa mendatangkan mara bahaya, mendatangkan mudarat, wal bala bencana, wal adza bin nas, dan menyakiti orang lain. Waqad yasilu, bahkan terkadang tukang sihir bisa mencapai bidzalika, dengan sihirnya mencapai apa? Ila tafriqi bainal mar'i wa zawjih, misah megat antara orang dengan istrinya. Tapi bagi seorang mukmin muslim, semuanya itu meskipun dohirnya lewat tukang sihir, sejatinya terjadi dengan izin Allah. Walakinnahu la yastati', ini menurut Muslim, tetapi tukang sihir itu tidaklah bisa an yaf'ala syai'an, melakukan apapun, illa kecuali biiznillah, dengan izin Gusti Allah. Paham ya? Muslim percaya ada sihir. Sihir bisa begini-begini, tapi kalau menurut Muslim itu terjadi dengan izin Allah. Kalau non-Muslim itu terjadi karena bantuan setan, beda. Kono percaya ono sihir, kene percaya ono sihir podo. Tapi nurut kene terjadi karena izin Allah, kono terjadi karena bantuan setan, nyiroro kidul. Makanya kufur mereka. Wa idza kana as-sihru kufran wa khurujan an syari'atillah atau an syir'atillah, fala yumkinu an yusafa ahadun min rusulillah bi annahu sahir. Dan apabila sihir santet itu kufur, wa khurujan an syir'atil Islam, dan sihir berarti sudah keluar dari ajaran Islam, keluar dari syariat Islam, maka tidaklah mungkin seorang pun dari para rasul disifati. Apa disifati? Enggak mungkin seorang pun dari para rasul disifati bi annahu sahir, sebagai tukang sihir. Ora kene zaman ngarani Nabi Musa itu tukang sihir,
ngalahne sihirit Nabi Sulaiman dulu tukang sihir, iso paham semut. Nah, enggak mungkin Nabi ku diarani dituduh tukang sihir. Lawang sihir itu kufur. Kalau zaman ngarani Nabi nyihir, berarti zaman ngarani Nabi ku kafir. Paham? Tuh. Enggak mungkin Nabi diberi predikat tukang sihir. Aw annahu kana yahkumu bisihri, atau Nabi dikatakan menetapkan hukum dengan sihir. Wa ya'ti bil khawariq wal mu'jizat. Nabi kau tuduh bisa mendatangkan hal-hal yang khawarik, hal-hal yang luar biasa, wal mu'jizat, mendatangkan mu'jizat bihadzal amri, dengan sihir ini. Enggaklah, wong Nabi kok dituduh nyihir. Walihada ja'al Qur'anu kitabullah al-mubinu munazzahan Sulaiman ibn Dawud alaihi salam an yakuna sahiran atau munazzihan. Walihada, karena ini itu isinya apa? Karena enggak mungkin Nabi itu sihir, karena sihir itu kafir. Karena inilah maka datang Al-Quran, kitab Allah yang menjelaskan apapun. Datangnya Al-Quran tadi munazzihan, untuk membersihkan, menyatakan bersih nama, rehabilitasi nama. Datang Al-Quran munazzihan untuk menyatakan bersih kepada Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Dinyatakan bersih dari apa? An yakuna sahiron, dari predikat sebagai tukang sihir. Aw hakiman bisihri, atau menghukumi, memerintah dengan sihir. Aw amiron bihi, atau memerintahkan sihir. Ora mungkin. Tapi Bani Israel nuduh jarene Sulaiman iku tukang sihir. Salah tuduhan mereka. Fama za'amathu Banu Israel. Fama apa-apa za'amat yang menuduhkan hu ing ma sapa Banu Israel, Bani Israel anin Nabi, dari kanjeng Nabi Muhammad, anin Nabi, dari kanjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, adalah za'mun kadzib, itu tuduhan bohong, tuduhan palsu. Wa qaulun batil, itu ucapan yang batal. Yadullu ala jahlihim, nuduh-nuduh Sulaiman tukang sihir, itu yadullu menunjukkan apa? Atas kepekoan mereka. Kepekoan siapa? Bani Israel. Bal ala dhalalihim an sawa'is sabil. Bahkan hal itu menunjukkan kesesatan mereka dari jalan yang lurus. Wa bu'dihim 'anis siratil mustaqim, dan menunjukkan bahwa mereka jauh dari jalan yang benar. Fahum lam ya'rifu Allah haqqa ma'rifatihi. Bani Israel itu tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah, dengan sebenar-benar kenal kepada Allah. Walam ya'lamu ma yajibu fi haqqir rusul, dan Bani Israel juga tidak tahu sifat apa yang wajib bagi para rasul. Para rasul itu enggak mungkin goroh, wajib sodik, enggak mungkin khianat, wajib amanah,
Enggak mungkin menyembunyikan ajaran wajib tabligh. Enggak mungkin bodoh wajib mesti cerdas, sidik, amanah, tabligh, fatona. Kalau enggak memenuhi syarat itu, enggak mungkin diangkat Allah menjadi nabi atau rasul. Kalau no rasul goblok ya Mas. Ya, semuanya cerdas. Mereka enggak tahu sifat wajib apa saja bagi para rasul alaihimus salam. Wa ma yastakhilu, dan mereka kaum Yahudi juga tidak tahu apa saja yang mustahil bagi para rasul. Farrusulul kiramu munazzahuna anil isti'anati bisyayatin. Para rasul yang mulia-mulia tidak mungkin minta bantuan dengan para tidak mungkin minta bantuan dengan para setan. Wong mereka mengajak tauhid, kalau mereka sendiri malah njaluk tulung setan berarti mengkhianati ajarannya sendiri. Rasul khianat enggak mungkin. Rasul mencela-mencela inkonsisten ya enggak mungkin. Ya. Tuh. Wa innama kanal jinnu musakhkharina li Sulaiman. Itu bukan jin itu disihir Sulaiman, akan tetapi karena adalah al-jinnu kaum jin itu musakhkharina makhluk yang ditundukkan oleh Allah. Li Sulaiman disuruh tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya bikin sembarang atas perintah Sulaiman diperintah manut. Jin-jin di zamannya Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bi amrillah, jin tunduk kepada Sulaiman itu dengan perintah Allah. La bisihri, bukan dengan disihir. Hadza huwa syar'ullahil mubinu. Inilah syariat Allah yang terang benderang. Tanzihun lillah an yusyrikahu ahadun min khalqihi fit ta'thir. Apa isi syariat Allah antara lain? Tanzihun lillah, mensucikan Allah. Suci dari apa? An yusyrikahu ahadun, mensucikan Allah dari tidak mungkinnya seseorang menyertai Allah, bersekutu dengan Allah. Seseorang itu min khalqi, dari para makhluknya. Tidak mungkin ada seorang dari makhluknya ikut bersekutu fit ta'sir, bersekutu dalam mempengaruhi alam. Yang mempengaruhi itu semuanya Gusti Allah. Yang gawe sehat, loro, lemu, kuru, suge, waras, sukses, gagal, kabeh kuwi Gusti Allah. Tidak mungkin ada satu makhluknya bareng-bareng Allah. Pangeran sama kok kesel ini tak rewangi. Ora mungkin. Ya, tanzih. Allah disucikan dari hal itu semua. Wa tanzihun li rusulihil kiram, dan syariat Islam juga mensucikan para rasul yang mulia-mulia. Disucikan dari apa? Amma, dari apapun, ajaran apapun. Yub'ituhum, yang menjauhkan para rasul itu an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Syariat Islam itu apa? Mensucikan Allah. Tidak mungkin dalam menata alam itu bersekutu dengan selain Allah. Mensucikan para rasul, tidak mungkin melakukan ajaran yang menjauhkan dari jalan yang lurus. Dan wa bayanun lil muslim amma yajib an ya'taqidahu,
Syariat Islam juga menjelaskan bagi muslim tentang apa saja yang wajib dia iktikoti. Ya, yang wajib diiktikoti. Ono postingan tapi kayak postingan digawe apa YouTuber ditulis di situ Bondo. Ada pengajian oleh seorang ustadz bersorban, bergamis, terus tasbih dawa. Enggak apa-apa sudah. Rokok itu enggak membatalkan puasa, ngerokok saja sudah. Saya yang nanggung. Nah, kiai kok berani nanggung? Saya sudah ma'rifatullah. Dalilnya mana? Enggak usah dalil, saya sudah ma'rifatullah. Saya yang nanggung. Kalau siang hari pengen kumpul istri, kumpul aja sudah. Yang enggak boleh itu kumpul dengan wanita lain, bukan istrinya. Kalau istrimu, boleh aja kumpul. Nah, itu kan enggak boleh orang puasa melakukan. Boleh yang membolehkan saya. Ya kan bertentangan dengan Quran itu. Saya sudah ma'rifatullah. Konyol. Tugas syariat itu menjelaskan kepada muslim tentang apa yang seharusnya menjadi akidahnya. Tentang apa yang harus diiktikoti. Al-muhadaratus tsalitsah, perkuliahan yang ketiga. Soalnya lurus tuh. Kenapa? An-naskhu fil Qur'an, nasakh mansuh dalam Qur'an. Pernah turun ayat, tapi ada ayat berikutnya menasakh ayat yang pertama. Itu namanya naskhul lafzi. Lafaz teksnya dihapus, diganti. Ada juga turun ayat berikutnya menghapus pemberlakuan hukum. Tapi tulisannya enggak dihapus. Itu naskhul hukmi. Yang dihapus hukumnya, bukan teksnya. Paham? Nah, tentang niku jenenge nasakh mansukh. Di Indonesia namanya undang-undang di amandemen. Nah, itu. Quran di amandemen. Ora iso. Quran dari Allah kalau pengen ngerubah ya Allah sendiri yang merubah. Aja di amandemen ning kantor dewan. Umpamane asal atas usulnya Pendeta Saifuddin Ibrahim Ngawur, saya usul supaya 300 ayat di Quran itu dihapus. Sak karepe dhewe. Udele mbahmu ta. Manansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Apapun nansakh yang kami telah menghapusnya min ayatin satu ayat Al-Quran au nunsi atau kami tinggalkan sudah enggak ditulis lagi satu ayat Quran itu nanti pasti kami akan mendatangkan bi khairin ayat lain yang lebih baik. Semua ayat baik, tapi kadang ada ayat tentang hukum yang sudah tidak relevan dengan zamannya. Nah, perlu dihapus, diganti dengan ayat berikutnya tentang ayat hukum juga yang lebih relevan. Jadi kalau dikatakan di sini ada ayat yang lebih baik, bukan berarti ayat pendahulunya jelek, apik kabeh wong semua kalamullah. Hanya mungkin ada yang relevan, mungkin ada yang sudah tidak relevan. Itu. Nanti pasti kami datangkan bi khairin ayat lain yang lebih baik minha daripada ayat yang dihapus tadi. Au misliha atau minimal samalah. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat kok diganti, hukum kok diganti, dihapus kuwi piye? Sampeyan kok ngumen toh? Wong ngene kok ngumen. Ra ngerti ya lek Gusti Allah sing Maha
kuwasa. Ora ngerti ya lek Gusti Allah sing maha kuwasa. Wong ngono kok jan ngumun tenan. Alam ta'lam apa ta ora weruh sapa sira? Annallaha satuhne Gusti Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun maha kuwasa. Dan Allah apa maha kuasa? La iyalah Allah yang menciptakan semua langit bumi. Kalau penciptanya Allah berarti pemiliknya siapa? Ini ciptaan saya. Berarti pemiliknya siapa? Yang mencipta Gusti Allah. Kalau yang mencipta Allah, yang memiliki Allah, penguasanya siapa? Allah. Kalau penguasanya Allah, yang berhak mengatur siapa? Allah. Nah, ngono iku Mas. Ngono kok ngumen men. Men ora ngerti ya. Ya ya. Alam ta'lam tidakkah kamu mengerti? Anallaha bahwa sesungguhnya Allah lahu mulkus samawati wal ard. Allah mempunyai kerajaan semua yang ada di langit dan bumi. Pemiliknya Allah. Raja itu ya pemilik ya penguasa. Jadi Allah pencipta, maka Allah pemilik dan penguasanya namanya raja. Ya si raja pemilik dan penguasa itu yang berhak membuat aturan. Insinyur Honda menciptakan mesin Honda baru. Selanjutnya tentang aturan bagaimana merawat mesin itu, yang berhak membuat aturan tentang perawatannya siapa? Ya insinyur penemu pembuat mesin Honda. Aneh zaman ini. Kepingin membongkar mesin Honda, noto kembali, pakai aturannya yang dibuat tukang aturan yang dibuat tukang jemblem. Wah yes. Ya maduk belas. Noto alam itu ditoto dengan aturan yang datang dari pencipta alam Al-Quran. Tapi Allah pun juga tidak kabeh tak atur, enggak. Salat tak atur, nggih. Manasik tak atur, nggih. Jalan polisi aturan dhewe. Apa nyimpang kanan, apa nyimpang kiwa. Sapa-sapa sing kena tilang tilang sing HP-an wis iku atur-aturan dhewe. Gusti Allah membebaskan. Ojo kaya tukang demo, tauhid, aturan tilang enggak ada dalilnya. Aturan polisi enggak ada dalilnya. Mosok kabeh diatur pangeran Mas ora kok. Ya. Wong Jawa lawaran oleh. Ranggo apa-apa anakmu tak jaluk, ngono ya oleh. Tapi insyaallah ra diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah Anda tahu bahwa Allah pemilik kerajaan langit dan bumi? Wa malakum min dunillah, wa malakum dan tidak ada selain Allah, tidak ada min dunillah selain Allah, min waliyin yang bisa melindungi, wala nasirin atau bisa menolong lakum kepadamu semua. Enggak ada Mas selain Allah yang bisa melindungi, menolong kamu selain Gusti Allah, enggak ada. Lek maknane ngono iku cek santrimu paham. Lek mau urut santrimu ora paham. Wa malakum ora ono kaduwe sira kabeh min dunillah saking saliyane Allah min waliyin wong kang bisa nilindungi wala nasirin lan ora kang bisa nulungi. Ora paham santrimu. Nek diwaca kaya saya tadi, paham. Tidak ada yang bisa melindungi kamu, tidak ada yang bisa menolong kamu selain Gusti Allah. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna, apakah kalian menginginkan antas alu meminta rasulakum kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hai kafirku Quraisy, hai wong kafir Mekah, apa kamu ingin menuntut meminta pada Rasulmu Nabi Muhammad seperti Bani Israel minta-minta yang enggak masuk akal kepada Nabi Musa. Oh, mereka kurang ajar. Musa, nek sama Nabi tenan, tekakno pangeranmu. Ya. Terus endi lek sama Nabi tenan malaikat kon rene endi tak deloki. Jalukane aneh-aneh. Padahal tongkat dadi ula wis dituruti. Tangan lebokne kene murup wis dituruti. Laut Merah digepuk terus dadi dalan ya wis dituruti. Ngono sik njaluk maneh, tekakno pangeran. Ngono. Wis repot Bani Israil. Wong Mekah karepe ya rada niru-niru Bani Israil. Jalukane reno-reno. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apa kamu ingin meminta pada Rasulmu seperti yang diminta kepada Nabimu Musa min qablu sebelumnya? Awas, nek gara-gara njaluk ngono ra dituruti malih kafir. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa mencari ganti kekufuran dengan melepas imannya, wani kelangan iman terus berganti dengan kufur, faqad dhalla, maka benar-benar dia telah tersesat sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. At-tahlilu lafzi, analisis lafaz. Nansakh itu fi'il mudhari, fi'il mandinya nasakhoyan sahu. Maknanya macam-macam, bisa bermakna menghilangkan, menghapus, nasakho. Bisa bermakna menyalin, atau tulisan kitab tak salin lengkap, itu menasakh. Ya, nah menasakh nyalin kitab itu biar cepat. Biasanya bukan rik'i tapi naskhi. Cepat. Nah tulisan yang sering biasa untuk menasakh kitab biar cepat, itu namanya apa? Khot naskhi, bukan khot rik'i. Itu. Apa naskhun? Menyalin. Tapi bukan menyalin Madura. Ini menyalin yang lain. Kalau menyalin Madura itu begini. Rombongan bis katanya. Mampir di suatu tempat, terus istirahat, mandi-mandi, sholat, sarapan, terus ada pengumuman bersiap segera naik bis, karena bis akan berangkat. Wong-wong kan ono sing durung kelamben, macam-macam istirahat. Diumumkan, Pak, Bapak, nak-nak mas-mas kebi, dimohon segera bersalin, karena bis mau berangkat sudah. Apa maknanya bersalin itu? Ganti baju. Nah, neng rumah sakit Jawa maknanya beda bersalin itu Mas. Itulah bahasa. Pak, Bapak dimohon segera bersalin. Bapak kok bersalin ini? Maknanya nasakh, yakti teko opo lafat nasakh, bimaknal izalah, kalawan makna izalah, menghapus, ngilangi. Takulu ngucap sopo al-Arab, wong-wong Arab, nasakhat as-syamsu adzilla. Nasakhat menghapus, as-syamsu terbitnya matahari padang, menghapus adzilla bayangan. Lek rano srengenge bayangan peteng, ya kan? Begitu srengenge muncul bayangan hilang. Munculnya matahari menghilangkan bayangan. Itu bahasa Arabnya nasakho, azalat, menghilangkan. Maksudnya azalathu. Wa minhu, diantara makna nasakho, menghapus, qauluhu, firman Allah, fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Maka Allah menghapus, menghilangkan paham apa-apa, pemikiran yang disampaikan oleh setan. Dengan diberi hidayah, diberi wahyu, diberi petunjuk, pikiran jelek yang ditanamkan setan hilang.
hilang menghilangkan itu namanya nasakhoyan sahu. Maksudnya yuzilu, Allah menghilangkan ma pikiran-pikiran jelek, yuluki yang menyampaikan pikiran jelek itu, sapa yang menyampaikan? As-syaitanu, syaitan.